Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Wida Hardiana Putri dengan NIM H1B024124. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel hasil kajian yang berjudul Tumbuhan Obat Anti Anemia dalam Perspektif Etnomedicine, kajian komparatif antara tradisi pengobatan masyarakat Jawa dan Ayurveda India, sebagai pemenuhan tugas budidaya tumbuhan obat yang diampu oleh Profesor Insinyur Alun Nikmatullah, Master of Agriculture Science PhD. Kajian ini akan membahas bagaimana dua tradisi pengobatan yang berbeda memanfaatkan tumbuhan obat untuk membantu penanganan anemia, serta potensi pengembangannya menjadi fitofarmaka berbasis dengan bukti ilmiah. Mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Jadi, anemia ini merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah ataupun kadar hemoglobin di dalam tubuh berada di bawah normal, sehingga kemampuan darah untuk membawa oksigen akan menurun. Masalah ini masih menjadi tantangan kesehatan global, di mana data menunjukkan bahwa sekitar 30% wanita tidak hamil dan 37% wanita hamil mengalami anemia. Di Indonesia maupun India, prevalensi anemia juga masih cukup tinggi. Karena itu, penting untuk mengeksplorasi pemanfaatan tumbuhan obat yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai alternatif atau terapi pendukung dalam penanganan anemia. Indonesia dan India sendiri sama-sama memiliki tradisi pemanfaatan tanaman obat yang kuat. Dalam konteks anemia, etnomedicine dapat membantu memahami pemakaian tumbuhan yang kaya zat besi, vitamin C, dan senyawa bioaktif pendukung pembentukan sel darah merah. Penulisan artikel ini menggunakan metode naratif review untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pemanfaatan tumbuhan obat anti anemia pada tradisi Jawa dan Ayurveda India. Literatur yang digunakan diperoleh dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, PubMed, Science Direct, dan Spingerling. Selanjutnya, data yang didapat akan dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta potensi pengembangan dari kedua sistem pengobatan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan etnomedicine Jawa, di mana pengobatan tradisional di Jawa menggunakan tradisi jamu. Tradisi jamu ini sendiri adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah digunakan selama lebih dari 1000 tahun. Dalam penanganan anemia, masyarakat Jawa memanfaatkan berbagai tumbuhan yang kaya zat besi, klorofil, dan juga senyawa bioaktif yang mendukung pembentukan sel darah merah. Beberapa tumbuhan yang umum digunakan adalah daun katuk sebagai sumber zat besi dan klorofil, kemudian ada bayam merah yang kaya akan mineral esensial, ada kunyit yang membantu penyerapan zat besi, ada pegagan yang berfungsi sebagai tonikum darah, kemudian ada mengkudu yang mendukung fungsi eritrosit melalui kandungan senyawa bioaktifnya. Nah, pengolahannya umumnya dilakukan melalui rebusan, perasan segar, ataupun serbuk seduh. Selain itu, masyarakat Jawa ini sering mengkombinasikan beberapa tanaman dalam satu ramuan untuk memperoleh efek yang lebih optimal. Masyarakat Jawa cenderung memanfaatkan tumbuhan lokal untuk terapi tradisional anemia dengan pendekatan ramuan herbal yang bersifat holistik. Selanjutnya kita masuk ke topik Ayurveda India. Dalam sistem Ayurveda, anemia dikenal dengan istilah panduroga. Kondisi ini dipandang sebagai gangguan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan dosa pita dan kualitas darah. Pendekatan pengobatannya bersifat holistik, yaitu tidak hanya menggunakan herbal tetapi juga mengatur pola makan dan gaya hidup. Beberapa tumbuhan utama yang digunakan antara lain amalaki yang kaya vitamin C, punarnava yang mendukung kesehatan darah, satavari sebagai adaptogen, serta guduci yang berfungsi sebagai imunomodulator dan tonikum. Berbeda dengan jamu Jawa yang berkembang secara lokal, Ayurveda memiliki formulasi yang telah terdokumentasi dalam teks klasik. Contohnya adalah Purnanava Mandur, yang merupakan kombinasi herbal dan sumber besi, kemudian Lohasava yang merupakan fermentasi herbal yang mengandung besi, kemudian yang terakhir ada Draksavaleha yang merupakan sediaan herbal berbasis anggur, di mana keunggulan sistem Ayurveda ini adalah adanya standarisasi formulasi tersebut, sehingga penggunaan herbal dapat lebih konsisten. Selain itu, kombinasi antara sumber besi dan herbal membantu meningkatkan penyerapan zat besi sekaligus mengurangi efek samping pada saluran pencernaan. Selanjutnya, kita masuk ke kajian komparatif etnomedicine Jawa dan juga Ayurveda India, di mana jika kita bandingkan, kedua tradisi ini memiliki sejumlah kesamaan. Baik masyarakat Jawa maupun Ayurveda menggunakan beberapa tumbuhan yang sama seperti kelor, kunyit, pegagan, amalaki, dan juga mengkudu. Nah, tanaman-tanaman tersebut diketahui mengandung zat besi, vitamin C, antioksidan, dan senyawa bioaktif yang mendukung pembentukan sel darah merah.
Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatannya. Etnomedicine Jawa lebih banyak memanfaatkan tanaman lokal yang mudah diperoleh sehari-hari, sedangkan Ayurveda lebih mengandalkan tanaman yang menjadi bagian dari formulasi herbal klasik yang telah terdokumentasikan. Oleh karena itu, antara etnomedicine Jawa dan Ayurveda India memiliki tujuan yang sama dalam penanganan anemia, tetapi berbeda dalam pemilihan tanaman dan pendekatan pengobatannya. Selanjutnya, bagaimana sih potensi integrasi dan juga pengembangan fitofarmaka anti anemia? Jadi, kesamaan penggunaan beberapa tumbuhan pada kedua tradisi yaitu tradisi Jawa dan juga Ayurveda India tersebut menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan fitofarmaka anti anemia. Contohnya adalah kurkumin pada kunyit yang dapat membantu penyerapan zat besi, sedangkan vitamin C pada amalaki yang berperan meningkatkan bioavailabilitas zat besi. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti terbatasnya uji klinik terkontrol dan belum adanya standarisasi kandungan senyawa aktif pada banyak ramuan tradisional. Oleh karena itu, integrasi antara pengetahuan tradisional dan juga penelitian modern masih menjadi langkah penting dalam pengembangan obat herbal yang aman dan juga efektif. Berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etnomedicine Jawa dan juga Ayurveda memiliki kesamaan dalam pemanfaatan tumbuhan obat anti anemia, terutama tumbuhan yang kaya zat besi, vitamin C, dan juga senyawa hematopoietik. Ayurveda sendiri memiliki keunggulan dalam dokumentasi dan standarisasi formulasi, sedangkan etnomedicine Jawa unggul dalam keragaman sumber daya lokal dan juga fleksibilitas penggunaannya. Nah, untuk kedepannya disarankan bahwa dokumentasi pengetahuan tumbuhan anti anemia masyarakat Jawa perlu ditingkatkan. Kemudian diperlukan juga uji klinik untuk memvalidasi efektivitas formulasi herbal tradisional, serta kolaborasi etnobotanis, farmakologis, dan juga tenaga kesehatan perlu diperkuat untuk pengembangan fitofarmaka anti anemia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuhan obat anti anemia dalam perspektif etnomedicine Jawa dan Ayurveda India. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai potensi pemanfaatan tumbuhan obat dalam mendukung penanganan anemia. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dapat mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.